warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza lil muttaqin. Faqad Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang dimuliakan oleh Allah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, terlebih khusus nikmat sehat afiat. Semoga kehadiran kita di dalam thalabul ilm, di dalam menuntut ilmunya Allah, kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan urusan kita, jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan apabila ada hajat di dalam hati kita, semoga Allah segera kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curah agung kepada suri tauladan agung yang mulia, minal zulmati ilan nur, yang mengangkat harkat martabat kita ialah Kanjeng Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada segenap para sahabatnya, para keluarganya. Fa insyaallah kita sebagai umatnya berharap besar, tidak hanya di dunia, nanti ila yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap guru-guru kita, bil khusus yaitu Uminda Umi Fatmah. Kita doakan beliau selalu sehat afiat, panjang umur, dan Allah berkahkan hidupnya, dan juga Allah berkahkan di dalam keilmuannya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada sahibul majlis, guru kita bersama, yaitu Ustazah Hajah Siti Hafsah. Kita doakan beliau semoga selalu diberikan sehat afiat, panjang umur, dan Allah kabulkan hajat-hajatnya, dan Allah permudah di dalam urusannya. Ibu jamaah hadirin rahimakumullah, udah pegang ya bu kertas? Itu namanya Kitab Al-Mukhtarul Hadis. Ini dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Hasimi. Jadi tadi sempat mampir ke tukang fotokopi, jadi kita bisa sama lihat. Jadi tidak hanya saya aja yang lihat, ibu-ibu bisa lihat juga. Ini ada sekitar kurang lebih 9 hadis yang akan kita bahas. Semoga waktunya cukup ya Bu. Yang dimana disampaikan di dalam kitab Mukhtarul Hadis ini karangan Syekh Ahmad Al-Hasimi. Beliau ulama dari Mesir, dan beliau perawi daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita bahas. Yang hadis pertama ialah ati babal jannati yaumal qiyamah fa'astaftihu. Jadi Nabi menyampaikan di dalam hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu ajma'in. Apa kata Nabi? Nabi menyampaikan beliau datang pada saat nanti di hari kiamat, ialah Nabi Muhammad SAW datang pada pintu surga di hari kiamat. Ati babal jannati yaumal kiamat fa'astaftihu. Nanti di saat hari kiamat Nabi akan mengetuk tuh pintu surga. Langsung dikatakan
fayaqulu al-khazin. Fayaqulu al-khazin itu ialah malaikat penjaga pintu surga. Siapa penjaga? Malaikat pintu surga. Malaikat Ridwan. Nanti di saat akhir kiamat atau di saat nanti pas saat akan kita semua insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah, itu di bawah garis pimpinan anbiyanya semuanya dipegang oleh Rasulullah SAW. Jadi baik dari Nabi Adam, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Harun, semuanya sampai Nabi Isa, itu semuanya baik dari umatnya juga Nabi Adam, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Harun, Nabi Ismail, Nabi Isa, semua anbiya dan semua rasul, baik para anbiya dan para rasul dan semua umat-umatnya mereka semua dan termasuk umatnya Rasulullah SAW, itu nanti awal yang membukakan pintu surga ialah paling pertama pimpinannya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fayaqulul khazin, berkata malaikat Ridwan, beliau menyampaikan di mana di dalam sabda tersebut, man anta, siapa itu, siapa kamu, gitu kan. Jadi kayak kita nih datang, assalamualaikum, kita jawab dari dalam rumah, waalaikumsalam, nggak kenal, ini siapa, main ketok-ketok aja. Padahal pas saat itu semua belum ada izin, dan yang mengizinkan itu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengizinkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dijawab oleh Nabi, faqulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yang bernama Nabi Muhammad. Saya adalah Habibur Rahman, kekasih dari Ar-Rahman. Langsung dijawab oleh malaikat penjaga pintu surga. Beliau menjawab, fayaqulu bika umirtu ala aftaha li ahadin qablaka. Jadi pas saat disampaikan, wah Rasulullah nih, langsung dibuka buru-buru. Apa kata malaikat Ridwan? Aku diperintahkan bahwa jangan membuka pintu surga bagi seorang siapapun sebelum engkau, wahai Rasulullah. Subhanallah. Kita enak jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu ada sabda daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Nah, ada tuh dari Nabi Adam, terus Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Harun, semua nabi, baik semua dari keturunannya daripada Nabi Adam, semuanya kita nih sampai pada umatnya keturunan baik itu dari Nabi Isa, Nabi semuanya anbiya dan semua rasul, itu nggak ada yang bisa kasih jaminan masuk surga kecuali ada jaminan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Rasulullah, semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat nanya, man huwa illa man aba? Siapa Rasul yang kagak mau masuk surga? Siapa orang yang enggak mau masuk surga, padahal surga kita minta apa aja dikasih. Di sini kita di dunia, durian yang paling enak durian apa? Durian montong, durian musangking. Di sono di surga 2 kali lipat dari durian montong, durian musangking. Kita senangnya apa? Senangnya makan bakso. Di sono baksonya lebih enak, tinggal minta doang kali gitu. Kalau saya makan belum pernah, itu mah dari beberapa lebihan dari saya aja. Jadi semua di surga akan mendapatkan keberkahan, yaitu atas dasar daripada Rasulullah SAW. Saya ulang kembali daripada hadis ini, yaitu adibabul jannati atau adibabul jannati atau adibabu. Babu itu pintu, babu salam, pintu keselamatan. Kalau kita lihat masjid, nama masjidnya Babu Salam, oh itu berarti pintu keselamatan. Babu Rahman, nah itu pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ini adibabul jannati yaumal qiyamah fa'astaftihu fayaqulu al-khazin, man anta,
siapa anda? Faqulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung dijawab, wa yaqulu bika umirtu ala aftaha li ahadin qablaka. Jadi aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke pintu surga di hari kiamat, lalu aku minta dibukakan pintu tersebut, maka berkata malaikat Ridwan atau Al-Khazin, malaikat penjaga pintu surga, siapa anda, siapa engkau? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, aku Nabi Muhammad SAW. Langsung kebetulan itu malaikat penjaga pintu surga memang sudah diperintahkan oleh Allah, dipesankan untuk malaikat Ridwan jangan dulu dibuka pintu surga, kecuali yang pertama yang membuka dan menjadi pemimpin ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis yang kedua, lanjut lagi, i'ti ma'ruf. Yang pertama udah ya Bu, udah ya. Jadi yang kedua i'ti ma'ruf. I'ti ma'ruf atau i'ti ma'ruf ialah artinya kerjakan perkara yang baik, wa ajtanibi munkar, dan jauhi perkara yang munkar atau yang jahat. Wanzur ma yujibu uzunnaka an yaqula lakal qaumu idza kumta min indihim waqtihi wanzuril ladzi taqrahu an yaqula laka qaumu idza kumta min indihim fastadib. Rawahul ashabus sunan. Dari beberapa sunan tuh. Ini biasanya ashabus sunan ini dari beberapa diambil dari hadis kitab-kitab sunan mungkin sunan Abi Daud atau sunan Tirmizi, kutubus sittah bisa disebutnya. I'til ma'ruf wa ajtanibi munkar atau munkar. Kerjakanlah perkara yang baik dan jauhilah perkara yang munkar atau yang jahat. Wanzur ma yujibu. Pikirlah dahulu apa-apa yang disukai oleh telingamu. Bila mana engkau mau menyampaikannya pada suatu kaum, kemudian lakukanlah hal itu. Dan pikirkanlah terlebih dahulu apa-apa yang tidak disukai oleh telingamu bila mana engkau hendak menyampaikannya kepada mereka. Dan kemudian jauhilah hal tersebut. Man indihum atau min indihim, bisa min indihim atau man indihum. Min indihim fajtanibhu, ialah kemudian jauhilah hal yang tersebut. Maksudnya apa? Bila mana kita hendak akan menyampaikan amar ma'ruf atau nahi munkar kepada suatu kelompok. Jadi kita harus lihat dulu nih, lakukanlah dengan kita punya gaya atau bahasa retorika, kira-kira bahasanya seperti ini. Kalau saya nyampein ke orang itu enak gak kira-kira omongan saya? Diterima apa enggak? Kadang kan kalau bahasanya, kalau sekarang bahasa kalau kata orang Betawi cablak ya. Main ngomong aja nggak ngeliat. Akhirnya nggak diterima, malah jadi bikin sakit hati orang walaupun memang niatnya baik. Niatnya kita ada untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, tapi tempatnya salah. Jadi saya ulang kembali, i'til ma'ruf wajtanibi munkar wanzur ma yujibu uzunna an yaqula lakal qaumu iza kumta min indihim atau man indihim faqtihi wanzur lilladzi taghrahu an yaqula laka qaumu iza
qumta min indihim fajtanibhu. Kerjakanlah perkara yang baik dan jauhilah perkara yang jahat. Pikirkanlah dahulu apa yang akan disampaikan oleh kita atau yang disukai oleh telinga kita. Ini kalau kita ngomong, kira-kira hati, mulut, dan telinga kira-kira pas ya? Kalau sekiranya nggak pas, jangan disampaikan dulu. Atur dulu bahasanya yang disampaikan di dalam kitab Mukhtarul Hadis ini. Setelah misalkan sudah enak didengarnya dalam bahasa kita, didengerin, itu baru kita bisa sampaikan. Jadi jangan bahasanya jangan seenaknya, seenak jidat aja kita nyampein tuh. Jadi harus hati-hati. Rawahul ashabus sunan, yaitu dari beberapa perawi-perawi sunan atau bahasanya kutubus sittah. Udah hadis yang kedua. Apa mau diulang lagi? Yang hadis kedua? Ulang lagi ya. Saya ulang hadis kedua, yaitu i'til ma'ruf atau ma'ruf. Yang benar ma'ruf sebenarnya. I'til ma'ruf wa ajtanibil munkar. Wanzur ma yujibu wa uzunnaka an yaqula laka qamu iza kunta min indihim faqtihi wanzuril ladzi taghruhu an yaqula laka qamu iza kunta min indihim fajtanibhu. Ialah artinya kerjakanlah perkara yang baik dan jauhilah perkara yang munkar atau yang jahat. Pikirkanlah dahulu apa-apa yang disukai oleh telingamu bila mana engkau mau menyampaikan pada suatu kaum atau suatu kelompok. Kemudian lakukanlah hal tersebut sekiranya udah bisa enak disampaikan. Di sini bahasanya dan pikirkanlah terlebih dahulu apa-apa yang tidak disukai oleh telingamu. Bila mana engkau hendak menyampaikannya pada mereka suatu kaum yang akan kita bahasanya akan kita mau bahas tentang masalah nahi munkar atau amal ma'ruf nahi munkar. Kemudian jauhilah hal-hal yang dimana yang dikurangi dari pembicaraan yang kira-kiranya kalau kita menyampaikan nggak enak di kuping kita. Udah? Saya lanjut yang ketiga. Afadul ilmi nisyanu atau afadul ilmi an-nisyan. Artinya adalah lupa adalah merupakan bencana dari ilmu. Afadul ilmi an-nisyanu atau an-nisyan. Wa idha'atuhu an tuhaddisa bihi khaira ahlihi. Afdhul ilmi an-nisyan ialah lupa adalah merupakan bencana dari ilmu. Wa idha'atuhu an, yaitu dan menyia-nyiakannya adalah membicarakannya tuhaddisa bihi khaira ahlihi, membicarakannya dengan orang yang bukan daripada ahlinya. Jadi di sini ibaratnya kita mencari ilmu pengetahuan itu bagaikan kita seperti halnya berburu sesuatu yang kita inginkan. Apabila berhasil
dan susah payah kita menangkap buruan tersebut, maka untuk keberlangsungannya atau kita harus bisa memeliharanya dan jangan menyia-nyiakannya. Jadi kalau misalkan nih kita udah belajar, udah menyampaikan atau sudah disampaikan oleh guru-guru kita atau para ustazah udah disampaikan bahwa ternyata kita lupa. Tadi ngomong apa ya? Lupa saya. Saya gitu. Tadi Ustaz ngomong apaan ya? Kurang dengar. Nah, kalau misalkan masih ada kita di sini bisa diulang. Nah, tapi kalau udah nyampe rumah kita lupa dan kita nggak terapkan, itu ialah bagian dari bencananya ilmu, atau bisa disebut dengan ilmu yang tidak manfaat. Padahal di sini disampaikan juga ada hadisnya di dalam hadis Ibnu Abu Syaibah bahwa al ilmu nur, ilmu adalah nur, ilmu adalah cahaya. Jadi kalau cahaya itu jangkauannya luas. Jadi kalau kita bahas tentang masalah ilmu, pasti itu kita bisa melihat dari beberapa ulama-ulama kita atau perawi-perawi dari terdahulu, itu ada beberapa yang mungkin sedikit perbedaan, tapi perbedaan tersebut menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulang kembali, afatul ilmi an-nisyan atau nisyan wa idha'atuhu an yuhaddis bihi ghaira ahliha. Jadi lupa adalah merupakan bencana dari sebuah orang yang menuntut ilmu dan menyia-nyiakannya atau membicarakan dengan orang yang bukan ahlinya. Sekarang orang gampang banget, udah bukan ahli ilmu, udah gitu orangnya dia suka lupa, tapi dia suka bikin gaduh umat. Kan banyak tuh ustaz instan kayak Indomie. Lagi rame nih bulan Maulid. Kalau dilihat di media sosial banyak yang ustaz nggak tahu ngajinya di mana, yang ustaz nggak tahu pesantrennya di mana atau menuntut ilmunya di mana atau gurunya siapa, tiba-tiba mengatakan hadza maulid bid'atul dolalah, bahwa maulid ialah bid'ah dolalah, dan segala sesuatu yang dilakukan dengan bid'atul dolalah fitnah, masuk neraka. Lah serem banget berarti kita bikin maulid yang dihadirin ratusan orang, ribuan orang, dibid'ahin, baca yasin bid'ah, padahal umul Quran, baca kita tawasul bid'ah, padahal juga umul Quran, kita ngirim kirim Fatihah untuk almarhum atau almarhumah, dibilang nggak nyampe. Itu ustaz instan yang dimana udah kita puluhan tahun belajar atau menuntut ilmu, disalahin sama orang yang baru kemarin hijrah. Gampang banget nyalain orang. Terus kalau misalkan kita semua masuk neraka, yang di surga doang, bahwa surga bukan milik mereka doang, milik kita yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, hadis yang keempat ialah afadhu dini salasatun, lenyapnya agama karena tiga hal, atau afadhu din salasah. Din itu ialah agama. Ila wahid yang pertama, faqihu fajirun, orang alim yang durhaka. Ulama dia durhaka.
Saya ulang kembali, ialah hadis yang keempat, afadhu dini salah satu. Apa atau afadhu din salah satu. Lenyapnya agama karena tiga hal. Atau hilangnya agama karena tiga hal. Yang pertama ialah faqihu fajirun. Ialah orang alim yang durhaka. Terus apa lagi? Wa imamu jahirun. Ialah pemimpin yang senang menganiaya rakyatnya. Dan yang ketiga ialah apa? Dua dulu. Iya, cepetan ya. Jangan cepet-cepet, kita dikejar oleh waktu juga. Siap, pelan-pelan ya. Afadhudin, saya ulang kembali ya Bu. Afadhudin ini salah satu atau afadhudin salah satu. Lenyapnya agama karena tiga hal. Atau hilangnya agama karena tiga hal. Yang pertama ialah faqihu fajirun atau faqihu fajir. Ialah orang alim yang durhaka. Yang kedua, kadzalik begitu juga wa imamun jairun. Pemimpin atau imam yang senang menganiaya rakyatnya. Yang terakhir, wa mujtahidun jahirun. Ialah mujtahid yang bodoh. Mujtahid itu ialah yang dimana dia sebagai kayak bisa disebut dengan pemimpin juga atau orang alim dan dia dijadikan pemimpin. Jadi agama Islam ini akan lenyap di muka bumi ini karena perbuatan orang yang tiga macam itu. Orang alim yang disebut ulama, tapi dia suka memberikan sesuatu atau fatwa yang salah. Dan pemimpin yang dianiaya kepada senang menganiaya rakyatnya. Mujtahid ialah orang yang rajin dalam mengerjakan sesuatu tapi ilmu pengetahuannya itu nggak ada. Bisa dikatakan yang tadi ustadz atau orang alim yang dimana padahal bukan orang alim. Jadi mujtahid itu bisa dikatakan orang alim atau ustadz tapi dia nggak paham. Orang yang rajin dalam mengerjakan sesuatu tapi ilmu pengetahuannya itu nggak ada. Jadi kalau al-mujtahid itu ialah seorang ustaz. Oh saya bahasanya ustaz. Tapi dia nggak bisa menyampaikan apa yang harus disampaikan. Dia buat fatwa tersendiri. Dan dia bisa dijadikan sebagai pemimpin. Tapi pemimpinnya tersebut ialah pemimpin yang bodoh. Jadi saya ulang kembali, ini salah satu ialah hilangnya agama karena tiga hal. Yang pertama, faqihun fajirun, orang alim yang durhaka. Dua, yaitu wa imamu jairun, ialah pemimpin yang sering menganiaya rakyatnya. Wa mujtahidun jahirun, ialah mujtahid atau ahli agama, ahli ilmu, ahli di dalam pemimpin tapi dia bodoh. Itu mujtahid. Di dalam hadis riwayat Ad-Dailami dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajmain. Jadi maksudnya apa? Jadi agama Islam ini juga bisa hilang di muka bumi ini karena perbuatan orang yang ada di dalam hal tiga ini. Jadi orang alim tapi dia durhaka. Ya, orang alim tapi suka ngejelekin orang. Sering bikin geger masyarakat karena fatwanya yang bikin bingung orang. Nah, terus pemimpin yang senang menganiaya. Yang kemarin di foto menganiaya
rakyatnya pajak makin tinggi, sanggupnya kiai makin turun. Itu mah bercanda. Jadi pajak makin tinggi. Kayak di mana tuh yang di Pati di Jawa Tengah, dia mau besar-besaran karena apa? Pajaknya bikin jerit rakyat. Nah, itu pemimpin yang sering atau yang senang menganiaya itu bisa menghilangkan agama. Bisa ngilang itu agama. Akhirnya apa? Bikin kegaduhan, bikin keributan. Akhirnya apa? Orang luar bisa keluar dari norma-norma di dalam kehidupannya. Bakar halte, bakar tempat tempat yang dimana tempat umum. Terus apa lagi? Banyak penjarahan. Terus banyak bikin aksi yang bikin macet. Itu karena apa? Karena ulah pemimpin yang senang menganiaya rakyatnya. Ada seorang mujtahid tapi dia bodoh, nggak bisa kasih solusi, tapi dia bikin hal yang kontra. Udah nggak tahu, nggak paham, dia bilang